Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fania Livia Zahra dari kelas IF 3C dengan NPM 220 660 12 10 76. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses tahapan dalam recruitment engineering dengan studi kasus pengembangan aplikasi pendaftaran rumah sakit. Sebelumnya, recruitment engineering ini terlaksana pada saat proses awal kita akan membuat suatu aplikasi. Nah, kita langsung saja. Oke, selanjutnya saya sebelumnya izin, saya akan membacakan materi yang saya kumpulkan sambil menjelaskannya. Yang pertama, tahapan pada recruitment engineering ini ada identifikasi stakeholder. Nah, identifikasi stakeholder ini artinya kita harus mengidentifikasikan siapa saja yang memiliki kepentingan atau hubungan terhadap proyek yang nantinya akan kita kerjakan. Sedangkan di sini ada identifikasi stakeholder pada pendaftaran rumah sakit ya. Pertama ada staf administrasi yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran dan pengelolaan data. Terus selanjutnya ada staf medis. Nah, menurut saya staf medis ini perannya begitu penting karena staf medis ini berkoordinasi dalam memberikan perawatan kepada pasien. Selain itu juga, staf medis ini dapat membantu dalam merancang pertemuan antarmuka yang memungkinkan akses cepat dan aman ke data pasien. Lalu yang terakhir ada pasien itu sendiri. Nah, pasien ini merupakan pengguna nanti aplikasi pendaftaran yang akan dibuat nantinya. Sehingga dapat membantu memahami kebutuhan dan preferensi dalam merancang aplikasi pendaftaran nanti. Oke, lalu selanjutnya ada pengumpulan informasi. Nah, pada pengumpulan informasi ini kita dapat kita mempunyai berbagai macam cara untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Nah, yang pertama ada survei atau kuesioner. Nah, survei atau kuesioner ini memudahkan kita untuk mengumpulkan data-data yang akan dibutuhkan nantinya pada aplikasi pendaftaran rumah sakit ini. Jadi, data tersebut dapat terkumpulkan secara terstruktur. Nah, survei ini juga dapat membantu dalam mendapatkan tanggapan dari sejumlah besar orang dengan cara yang terstruktur tentunya. Lalu yang kedua ada diskusi kelompok. Nah, diskusi ini biasanya kan melibatkan berbagai macam jabatan kayak. Nah, selanjutnya ada diskusi kelompok. Nah, diskusi kelompok ini dapat mencangkup brainstorming tentang kebutuhan utama, harapan, atau perubahan yang diinginkan pada studi kasus pendaftaran rumah sakit ini. Nah, biasanya pada pendaftaran rumah sakit ini, sebelum adanya aplikasi, pendaftaran rumah sakit kan manual. Kita datang gitu ke rumah sakit untuk mendaftar. Nah, terjadi penumpukan pada si pasien sehingga para pasien yang mendaftar ini tidak kebagian hari itu juga gitu. Jadi besoknya teh harus daftar lagi sampai dapat antrian tersebut. Nah, jadi harus mendiskusikan bagaimana perancangan aplikasi ini nantinya. Lalu ada analisis dokumen. Nah, analisis dokumen ini
kayak mengumpulkan atau menganalisis dokumen yang terkait, seperti yang tadi saya sebutkan, formulir pendaftaran yang sudah ada, sehingga nantinya kita bisa menginput pada aplikasi yang akan dibuat nantinya. Terus kebijakan rumah sakit terkait pendaftaran atau laporan-laporan sebelumnya tentang masalah atau perubahan yang dibutuhkan. Lalu yang keempat ada wawancara. Nah, wawancara ini biasanya dilakukan eh, dengan staf administrasi, staf medis, dan bahkan pasien untuk mendengarkan secara langsung pengalaman dan masukan mereka terkait proses pendaftaran. Nah, bisa sebagai bahan acuan untuk membuat aplikasi pendaftaran rumah sakit. Nah, dalam tahap wawancara ini mencangkup pertanyaan tentang masalah yang dialami, harapan terhadap sistem baru nantinya, atau hal-hal yang harus diperhatikan untuk kedepannya agar masalah si pendaftaran di rumah sakit ini teh tidak tidak terulang gitu. Itu lalu oke, selanjutnya ada review dan persetujuan. Nah, setelah konsep tadi sudah tergambar, terstruktur, kita melakukan review kayak nanya kepada pemangku kepentingan kayak staf medis, staf administrasi, dan pasien untuk memastikan bahwa dokumentasi kebutuhan tadi, dokumentasi dalam aplikasi tadi mencerminkan harapan mereka atau tidak. Jika tidak, kita akan merevisinya. Nah, terus setelah mendapatkan persetujuan formal dari semua pemangku kepentingan terkait dokumen kebutuhan, kita dapat langsung melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ada tahap manajemen perubahan. Nah, pada tahap manajemen perubahan itu, kita menetapkan proses untuk mengelola perubahan kebutuhan yang mungkin terjadi selama pengembangan aplikasi pendaftaran rumah sakit ini nantinya. Nah, pada manajemen perubahan ini juga, kita tetap melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan perubahan kebutuhan. Jadi, kita tetap melibatkan staf administrasi, staf medis, sama pasien dalam pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan pemeliharaan. Nah, kalau di pemantauan dan pemeliharaan ini, kita membuat rencana untuk memantau dan memelihara kebutuhan selama siklus hidup aplikasi ini. Nah, selain itu, kita juga menetapkan mekanisme untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan rumah sakit atau regulasi yang dapat mempengaruhi kebutuhan sistem. Jika nantinya ada masukan lagi, bisa si masukan itu di input ke dalam sistem ditambahkan. Gitu. Nah, untuk penjelasan mengenai tahapan proses recruitment engineering sekian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya kurangnya pemahaman dari saya. Kita lanjut untuk pembahasan nomor 2. Oke. Baik, kita lanjut untuk pembahasan nomor 2. Nah, di sini pembahasan yang pertama akan saya bacakan dan jelaskan adalah prototype model. Nah, prototype model ini
adalah salah satu metode siklus hidup sistem yang didasarkan pada konsep model bekerja atau working model. Tujuannya yaitu mengembangkan model menjadi sistem yang final. Artinya, sistem akan dikembangkan lebih cepat daripada metode tradisional dan biayanya juga menjadi lebih rendah. Nah, pada prototype model ini merupakan versi sesederhana mungkin dari sistem dengan jumlah fitur minimal. Nah, metodologi prototyping terdiri dari fase the analysis, design, and implementation yang berbarengan dengan terus berulang. Nah, contohnya di sini ada gambar. Kayak pertama listen to customer, build and revise mockup, terus habis itu customer test drive mockup, lalu kembali lagi, terulang lagi siklus itu. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini saya ada studi kasus. Studi kasus mengenai prototype model ini. Nah, pada prototype model ini, yang pertama oke, di sini saya ada studi kasus. Studi kasusnya pengembangan situs web ya. Kita dapat mengimplikasikan studi kasus metode prototype ini dengan pengembangan situs web. Yang pertama, tahapan pertama yaitu membangun prototype halaman beranda dengan beberapa fitur utama ya. Lalu selanjutnya, setelah membangun prototipe halaman beranda dengan fitur utama, tahap keduanya, pengguna memberikan umpan balik dan prototipe diubah untuk mencerminkan kebutuhan dan preferensi mereka. Nah, setelah itu pengguna memberikan umpan balik kayak masukkan tentang tata letak, warna, dan elemen-elemen pada situs web itu. Lalu ada tahap terakhir, ada iterasi berlanjut hingga keseluruhan situs web dapat dikembangkan berdasarkan prototipe yang disetujui. Setelah disetujui, setelah tadi ada pemberian umpan balik terhadap pengguna, nah, pembangunan prototipe ini tuh diubah berdasarkan umpan balik pengguna. Jadi emang bener diubah gak nih setelah si pengguna memberikan masukan tentang tata letak, warna, elemen-elemen untuk pengembangan situs web. Nah, iterasi berlanjut berlanjut hingga keseluruhan situs web dapat dikembangkan. Oke, yang selanjutnya ada agile model. Nah, agile model ini bersifat cepat, ringan, bebas bergerak, dan waspada. Nah, jadi agile model ini dapat memberikan sistem yang cepat, menekankan komunikasi terus-menerus, dan kolaborasi antara pengembang dan pelanggan. Nah, tujuan terakhir dari metode agile ini adalah mengembangkan yang diberikan akses untuk manajemen sendiri urusan software development. Seperti itu. Jadi, efektif dalam merespon perubahan untuk metode ini. Nah, kriteria agile ini sendiri, pertama, fokus pada kolaborasi. Nah, yang kedua, fokus pada perangkat lunak yang berjalan. Yang ketiga, agilis adalah spesialis yang bisa segalanya. Lalu yang terakhir ada agile didasarkan pada praktek, bukan teori. Jadi,
perubahan yang signifikan dari tradisional, kita perlu melihat cara kerja agile dalam praktek untuk benar-benar memahami eh, agile model ini. Nah, di sini ada gambar ya. Ada gambar. Biasanya gambar ini disebut ekstrim pemrograman. Nah, ekstrim pemrograman ini meningkatkan proyek perangkat lunak dalam eh, dalam 5 cara. Yang pertama ada komunikasi, kesederhanaan, umpan balik, rasa hormat, dan keberanian. Ekstrim programmer selalu berkomunikasi dengan pelanggan mereka dan sesama programmer ini berkomunikasinya. Mereka terus mendesain sesederhana mungkin dan sebersih mungkin. Seperti itu. Di sini ada studi kasus. Nah, lalu untuk pengimplementasiannya, saya mengambil pengembangan perangkat lunak aplikasi seluler. Nah, pada tahapan pertama, tim akan mengidentifikasikan fungsionalitas kunci untuk interaksi pertama berdasarkan prioritas bisnis. Nah, lalu yang kedua ada setelah satu sprint, aplikasi seluler diperbarui dan diluncurkan dengan fungsional yang baru. Nah, jadi eh, ini tuh masuk iterasi pertama atau sprint pertama. Pada sprint pertama ini, fokus pada pengembangan fungsionalitas dasar. Lalu, ntar aplikasi seluler tersebut diperbarui dan diluncurkan dengan fungsionalitas yang baru. Nah, lalu tahapan selanjutnya, proses berlanjut dengan tim beradaptasi terhadap umpan balik pengguna dan perubahan kebutuhan selama pengembangan aplikasi. Nah, setelah umpan balik pengguna melalui evaluasi produk, nah ada iterasi selanjutnya atau sprint 2. Nah, iterasi atau sprint 2 ini berlanjut dengan penambahan fitur, perbaikan bug, dan penyesuaian berdasarkan umpan balik si pengguna. Lalu, dan seterusnya. Terus, gitu. Seperti itu. Nah, model ini mengusulkan sebuah pendekatan perkembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial yang dimulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh tahapan analisis, desain, kode, pengujian, dan pemeliharaan. Model ini hanya sesuai bila kebutuhan dimengerti dengan baik dan cukup stabil. Nah, syarat keberhasilan waterfall model ini jadi kebutuhan sistem sudah diidentifikasikan lama sebelum dimulai perubahan kebutuhan diminimalkan selama proyek berjalan. Seperti itu. Nah, di sini ada gambar. Nah, ada gambar ya, kayak kebutuhan sistem, syarat. Nah, bisa dibaca saja ini. Terus pada model waterfall ini membantu kita untuk mengatasi kerumitan yang terjadi akibat proyek perkembangan perangkat lunak. Nah, oke, kita jelasin aja gambar yang ini. Pada gambar ini, model air terjun memicu tim pengembang untuk merinci apa yang seharusnya perangkat lunak lakukan
seperti mengumpulkan dan menentukan kebutuhan sistem. Kemudian, model ini akan memungkinkan pemecahan misi pengembangan yang rumit menjadi beberapa langkah logis, kayak desain kode, pengujian, dan seterusnya yang tadi saya bacakan. Terus, dengan beberapa langkah yang pada akhirnya akan menjadi produk akhir yang siap pakai. Seperti itu. Nah, di sini saya mengambil implementasi pembangunan sistem manajemen database. Oke. Nah, pada tahap pertama, kita membutuhkan analisis dan perancangan konseptual sistem. Nah, lalu pada tahap kedua, desain sistem terinci dan perancangan terimplementasi. Setelah desain sistem sudah terinci dan terencana, pengembangan perangkat lunak berdasarkan desain dan sistem implementasi sistem. Jadi, maksudnya pengembangan perangkat lunak ini berdasarkan desain yang sudah ditetapkan, sehingga menghasilkan produk akhir berdasarkan spesifikasi desain. Mohon maaf, ini teh banyak berisik-berisik seperti itu. Nah, sekian yang dapat saya bacakan dan jelaskan. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Saya akhiri penjelasannya sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.